Waalaikumsalam, selamat malam teman-teman. Dulu boy acara di Batu Sangka Bali. Siap bang, siap. Eh, Kakak Uni di Batu Sangkar ya. Udah lama nggak ke Batu Sangkar. Eh, Insya Allah mudah-mudahan ada waktu main ke Batu Sangkar. Kota budaya yang keren banget, keren sekali deh. Selamat bergabung Kak Dewi Oktavia dan teman-teman lainnya. Saya mau ngobrol dengan Bang Rizky Turama, penulis muda yang sangat produktif, melahirkan cerita-cerita pendeknya. Sebentar lagi beliau bergabung. Ya, terima kasih teman-teman kalau mau bergabung. Selamat bergabung juga Kak Wil Hasanah dan teman-teman lainnya. Oke, ya. Bang Rizky sudah bergabung sepertinya. Oke, saya sudah mengundang Bang Rizky. Silakan masuk, Bang. Bisa masuk, Bang Rizky? Saya sudah mengundang. Ya, Bang Asep Asrifal, lama tidak ketemu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya coba undang kembali Bang Rizky. Oke, saya undang Bang Rizky. Oke, Bang Rizky, sudah aktif videonya. Alhamdulillah. Oke, Bang Subhan. Oke, Suara saya jelas Bang kayak Rizky. gitu? Oke, suaranya jelas, bagus. Terima kasih sudah berkenan saya undang untuk mampir di live Instagram saya malam hari ini. Tadi di luar Bang Rizky ya? Ya, malam mingguan. Iya, malam minggu. Wah, malam minggu rupanya malam ini ya. Iya. Udah lama juga. Oke, Bang Rizky. Assalamualaikum. Apa kabar Bang Rizky? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bang Subhan. Gimana? Bang Subhan sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Palembang malam ini hujan atau bagus cuacanya? Lagi sejuk-sejuk aja sih. Ya. Nah, kalau ke Padang Panjang tentu selalu sejuk. Kadang hujannya tidak menentu ya. Pernah ke Padang Panjang, Bang Rizky? Belum, saya belum pernah ke Sumatera Barat itu belum pernah. Wah, harus kemarin nih. Kemarin kita terakhir Ya, ketemu di Riau. iya, Baru ya? ya kayaknya paling jauh kalau Sumatera ya baru sampai ke situ, ke Pekanbaru itu. Wah, Kalau Padang ini belum wajib itu. ya, Iyalah, wajib nunggu Bang kalau ada Padang Panjang. rezeki Jadi ya Padang nanti. ya, Padang Panjang itu Bang Rizky antara Padang dan Bukit Tinggi. Antara Padang dan Bukit Tinggi. Jadi kalau naik pesawat turun di Bandara Internasional Minangkabau, lalu ke Bukit Tinggi sekitar 3 jam, di tengah-tengahnya Padang Panjang. Jadi kita Oh, dikelilingi oleh gitu. gunung. Mudah-mudahan saya doakan bisa kemari. Insya Allah. Amin, 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 amin. Wah, ada Prof. Joko Saryono, ada Mas Adam T. Fusama. Selamat malam, Pak Mantap sekali. Prof. Mengundang Pak Prof juga nih ngobrol nih. Terima kasih sudah hadir. Bang Rizky, seperti pesan saya tadi, malam ini kita ya sebentar aja, 30 menit paling ya, ngobrol tentang proses kreatif. Eh, Bang Rizky kan banyak nih melahirkan cerpen-cerpen ya, terutama di Kompas, bahkan pernah beberapa kali nominasi cerpen Kompas. Ini menginspirasi sekali bagi saya dan teman-teman di kelas menulis daring terutama ya. Dan Bang Rizky juga sudah berbagi motivasi, ilmu, pengalaman di kelas menulis daring. Tapi rasanya memang nggak puas ya ilmu Bang Rizky ini. Harus terus digali terus gitu. Nah, ngomong-ngomong sejak kapan tertarik dengan cerpen Bang Rizky? Eh, Kalau ke cerpen itu saya baru mulai belajar seriusnya itu di 2013-an sekitar itu. Waktu lagi ini baru baru S2, waktu baru S2 itu baru serius belajar cerpen. Kalau menulis fiksinya itu dari 2011-an, Bang Subhan. Waktu Ya. waktu nulis skripsi. Kan nulis skripsi kan Oke. kosong tuh kan. Kuliah nggak ada lagi, cuma bimbingan. Kalau Ya. bimbingan itu kan lebih lama nunggu jadwal bimbingannya ketimbang memperbaiki skripsinya kan sebenarnya.
Nah, Ya. waktu-waktu kosong itu yang saya gunakan untuk belajar nulis fiksi di 2011, Oh, tapi oke. baru benar-benar serius itu di 2013 waktu itu, waktu S2 di Jogja. Hmm, hmm, hmm. Nah, kenapa tertarik dengan fiksi, terutama cerpen ya? Kenapa nggak yang lain, novel? Atau novel sudah nulis ya, barangkali? Novel Karena kan nggak ada jauh. beberapa. Novel ada Ya. beberapa. Hmm, Novel saya yang terakhir itu Aku dan Jogja Pukul 2 itu. Tapi oleh hmm, penerbitnya dikasih stempel memoir, bukan novel oke. Saya mengira gitu. itu cerpen, bukan novel ya. Saya mengira Sebenarnya kumpulan cerpen. lebih ke dibilang novel juga kependekan ya, novela mungkin ya lebih pasnya tuh ya gitu. Dia Novel lah ya. cerpen kepanjangan ya disebut novel juga terlalu pendek gitu. Berapa? 20.000 Hmm, kata itu cuma. ya. Oke, dahsyat ya. Eh, Tertarik dengan cerpen siapa pertama kali ketika Bang Rizky membaca cerpen koran ya, di era-era koran ketika itu ya. Kalau bacanya saya dari SD udah baca Putu Wijaya, Bang Subhan. Itu karena Ya. orang tua sih sebenarnya. Orang tua saya itu kepala sekolah. Jadi dia itu suka bawa buku-buku perpus gitu kan, buku-buku yang di perpus dibawa sembarangan aja gitu, ditaruh di rumah gitu. Dan ya kami anak-anak itu kan ngelihat ini buku siapa, nggak tahu itu. Pokoknya baca-baca aja gitu. Nah waktu yang aku ingat tuh waktu itu Putu Wijaya SD. Aku nggak ngerti siapa Putu Wijaya itu. Pokoknya baca-baca aja gitu. Tapi ngerasa waktu masih SD kan cerpen macam apa ini kok aneh gini kan, cerpen Putu Wijaya ini aneh gitu, aneh gitu. Nggak tahu ini siapa, tapi berkesan banget gitu. Sampai waktu 2000 ya waktu pokoknya waktu baru kuliah itu baru tahu, oh cerpen yang ku baca waktu SD dulu ternyata sastrawan tahun 70-an gitu, baru baru sadar gitu. Terus karena mungkin itu kayak kenangan masa kecil yang melekat gitu ya. Jadi ya jadi kayak pengaruhnya besar banget memang sampai ke ketika belajar menulis prosa pun ya itu berpengaruh banget. Putu Wijaya itu berpengaruh banget ke aku gitu. Dahsyat ya. Cerpen-cerpen Putu Wijaya yang menginspirasi Bang Rizky Turama. Ya Nah, awal-awal ya eh gitu. ya media pertama sekali yang Bang Rizky berhasil tembus itu apa di tahun 2013 itu? Kalau untuk Ya. 2013 itu justru aku nerbitin itu dulu bang, Hmm? novel duluan dulu itu. Jadi ada Ya. novel terbit 2013 atau 2014 ya sekitar itu. Nah cerpen Hmm. itu baru di 2015 baru berhasil tembus media. Itu Joglo Ya. Semar kalau nggak salah. Udah tutup korannya, itu rubrik sastranya udah tutup, udah nggak ada lagi. Ya. Ya. Setelah Joglo Semar itu ya koran-koran lain ada kayak koran Pantura, koran apa ya, beberapa koran lain gitu. Baru di Hmm. 2016 baru baru bisa tembus Kompas itu baru bisa. 2013, 14, 15, 16, 4 tahun Ya, ya. ya Tahun dan berapa cerpen yang dikirim terus ke sana itu? ke Karena biar Kompas. bagaimanapun Kompas di indikator ya. Berapa kali ditolak terus itu? Aku pokoknya 3 tahun itu selama gini, selama dari 2013 itu aku selama 1 tahun full mengirimkan satu cerpen seminggu. Jadi satu minggu Hmm. itu pasti kirim satu cerpen ke Kompas. 1 tahun full. Nggak ada yang dimuat. 2013 tentu. 2014 terus membaca membaca apa namanya wawancaranya Blican waktu itu masih redaktur sastranya Kompas. Ada skrip wawancaranya dengan alumni kelas cerpen Kompas gitu kan. Nah kata di Ya. situ di skrip wawancara itu dibilang jangan kirim cerpen seminggu sekali ke Kompas, cukup 1 bulan sekali, yang penting kualitasnya naik Ya. gitu. Jadi di situ kan, wah ini strategi aku salah berarti ini, nggak boleh seminggu sekali. Jadi ya gitu, aku ikutin sarannya itu, saran dari itu.
di tahun kedua dan tahun ketiga kalau nggak salah mulai sebulan sekali aku kirim tuh. Ya, tapi intinya sih 3 tahun lebih itu aku nggak dimuat sama sekali oleh Kompas itu. Nggak dapat penolak, nggak dapat penolakan, nggak dapat penerimaan juga, diabaikan saja sih gitu. Di Dan 2016 tidak di itu baru tidak dimuat, tidak ditolak pemberita gitu. Nggak ada, pemberitahuan nggak ada nggak ya? ada pemberitahuan, nggak ada pemberitahuan gitu. Wah, bertepuk sebelah tangan ya, cinta ya. Wah ya, untung udah terlatih patah hati ya, jadi biasa-biasa aja gitu. Ditolak, Ya, diabaikan tuh biasa aja. dahsyat. Nah, ketika cerpen pertama di Kompas itu judulnya apa Bang Rizky? Profesor bermulut runcing, itu cerpen pertama Profesor di Kompas. Dan itu bermasalah. bermasalah sebabnya? Eh, Pemuatan ganda. Oh, kok bisa? Jadi, jadi aku kirim cerpen itu ke Kompas sekitaran bulan Maret gitu. 3 bulan itu seperti biasa tidak ada kabar gitu kan. Terus aku pikir kan ya udahlah seperti cerpen-cerpen sebelumnya nggak ada kabar, nggak dimuat berarti. Terus aku kirimlah ke koran lain gitu. Namanya Koran Pantura, koran di Jawa Timur. Nah, seminggu setelah berarti kan Maret, April, Mei, Juni ya. Juni itu dimuat ternyata di itu seminggu setelah 3 bulan itu Hmm? aku kirim ke Pantura, seminggu kemudian dikirim dimuat oleh koran Pantura. Nah, bulan Oktober gitu. Bulan Oktober tiba-tiba dimuat lagi oleh Kompas gitu. Padahal di bulan Juni itu aku sudah buat surat penarikan ke Kompas gitu. Jadi Oke. begitu dimuat pokoknya begitu dimuat di koran Pantura aku sudah kirim email penarikan cerpen ke Kompas. Eh, Mohon maaf karena ini karena satu dan lain hal jadi aku tarik dari Kompas gitu. Tapi ternyata di bulan Oktober atau November itu akhirnya dimuat lagi tanpa pemberitahuan gitu. Tiba-tiba dimuat. Jadi ya itu perasaannya tuh antara seneng-seneng galau gitulah gitu. Jadi wah ini dimuat tapi kok ternyata sudah dimuat duluan gitu. Jadi pemuatan pertama malah bermasalah gitu di Kompas gitu. Dan itu tahunya Iya. justru dari dosen senior itu Bang Subhan. Aku waktu itu hari Minggu kan Kompas kan cerpen dimuat di hari Minggu kan. Ya. Hari Minggu kampus libur, terus aku santai-santai guling-guling kan di kasur gitu. Terus tiba-tiba ada SMS masuk gitu dari dosen senior. Selamat Mas Rizky, cerpennya dimuat di Kompas. Aku langsung, wah serius ini. Aku bahkan belum tahu itu kalau ada kabar itu nggak tahu sama sekali gitu. Tiba-tiba dari dosen senior yang ngasih tahu gitu. Wah, tapi ternyata itu pemuatan ganda gitu. Kayak gitulah. Tapi walaupun begitu, nggak berikutnya tetap terbit ya cerpen-cerpen Bang Rizky saya lihat ya. Artinya dimaafin ya. Iya karena ini apa aku bisa memberikan bukti bahwa aku sudah mengirimkan surat penarikan sebenarnya gitu ke mereka gitu. Jadi begitu hari itu juga aku kontak dengan pihak Kompasnya gitu. Aku bilang aku sudah mengirimkan apa penarikan cerpen ini gitu. Tapi masih dimuat. Aku senang gitu, tapi ini sudah dimuat kataku kan. Tapi terus kata belicanya nggak apa-apa Rizky, ada banyak orang yang berkeinginan untuk dimuat di Kompas Minggu. Nikmati aja hari Minggumu gitu. Sudah gitu. Terus ya sudah. Tapi akhirnya di cerpen kedua, cerpen kedua aku yang dimuat di Kompas itu Durian Ayah. Nah, Durian Ayah itu 2 minggu sebelumnya itu dikontak dulu oleh Blican. Jadi waktu itu di email dia nanya dulu bagaimana dengan cerpen ini, apakah sudah dimuat di media lain atau belum katanya. Ya, Jadi ya. akhirnya ya beli, yang ini belum beli gitu. Jadi baru dimuat gitu. Tapi setelah Durian Ayah itu nggak pernah dikasih kabar lagi tuh sama Kompas kalau kirim eh, Oh, nggak ada pemberitahuan bakal dimuat gitu. Pokoknya tetap ya kita nggak tahu kapan apakah dimuat atau enggak gitu. Pokoknya gitu aja. ya, artinya Bang Rizky pun sudah punya pengalaman ya untuk tidak mengirim cerpen itu ke media lain ya. Ya, Ya, ya. Saya melihat menonton YouTube Bang Rizky juga nih. ya, ya. Kiat.
kiat mengirim naskah Kompas ya. Nah, itu menarik saya kira. Dan untuk hari ini koran walaupun badai digital sudah kian mendera ya, tapi Kompas dan beberapa koran lain masih bertahan ya. Walaupun jumlahnya bisa kita hitung dengan tangan gitu ya. Ya, Mudah-mudahan betul. Kompas tetap, karena biar bagaimanapun Kompas kita harapkan bisa menjadi terus menjadi indikator cerpen-cerpen Indonesia kan Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan bagi lah. bagi tips barangkali Bang Rizky, bagi tips ya untuk kita di sini kiat mengirim naskah ke Kompas dan ya barangkali ke media lainnya saya kira juga sama ya. Iya, Bang Subhan. Jadi sebenarnya sudah eh, Nama YouTube Rizky barangkali bisa dibagikan untuk teman-teman. ya YouTube saya @rizky_turama, sama seperti nama saya gitu. Gitu. Itu nama Teman-teman YouTube. ya silakan jangan lupa dipantengin ya, dikunjungi YouTube-nya Bang Rizky Turama. Bang Rizky Turama ini cerpenis muda Indonesia yang produktif sekali ya. Banyak tips-tips yang beliau bagi di kanal YouTube beliau gitu ya. Silakan nanti kunjungi. Oke, Bang Rizky, silakan berbagi tipsnya mengirimkan naskah ke media nasional terutama cerpen ya. Ya, kalau itu sih sebenarnya saya pikir kalau untuk media apapun itu ya, kalau orang-orang yang sudah mengirimkan cerpen ke media pasti tahu tips-tips ini gitu ya. Misalnya ya tadi em, jangan mengirim seminggu sekali gitu, karena ya koran itu juga mereka melihat sebenarnya perkembangan tulisan kita, dan sebenarnya untuk koran-koran nasional sepertinya sih punya apa ya, radar gitu ya, mereka mempunyai radar atau daftar gitu, ini penulis ini kirim terus tapi memang belum layak atau memang harus diperbaiki lagi gitu, dan mereka melihat kesungguhan kita gitu. Jadi jangan berharap sekali kirim langsung dimuat gitu, kecuali kalau kita memang tulisannya sangat bagus, sangat istimewa gitu ya. Tapi kalau masih perlu proses ya, kita juga perlu menunjukkan kesungguhan kita, keinginan kita untuk dimuat di sana gitu. Jadi ya terus satu, jangan berharap sekali dikirim langsung dimuat minggu depannya. Wah, itu kejadian langka, itu sekali kirim langsung dimuat itu kejadian langka. Terus ya jadi Bang coba Rizky terus ya minimal 4 tahun baru dimuat kan begitu. 3 tahunan ya, 3 tahunan lah saya ke situ. Terus tips yang kedua ya baca cerpen-cerpen yang dimuat di sana gitu, karena memang tiap koran itu punya punya karakteristik masing-masing, punya selera masing-masing ya gitu. Saya satu hal yang saya pelajari itu Bang Subhan waktu 2014 atau 2015 gitu. Jadi kayak di grup Sastra Minggu, grup Facebook Sastra Minggu itu ada yang membagikan buku elektronik kumpulan cerpen 1 tahun penuh, media Indonesia, Tempo, Kompas, Jawa Pos gitu. Jadi itu saya baca e-book itu yang apa, Jawa Pos, Kompas, Tempo itu saya baca di tahun 2015 itu. Dan saya melihat kan ada nama-nama yang muncul di semua media gitu, kayak kayak Triyanto Triwikromo, Agus Nur gitu ya, Putu Wijaya, Budi Dharma gitu. Itu di Kompas, Jawa Pos, Tempo mereka ada gitu. Tapi saya merasakan meskipun penulisnya sama, ketika medianya berbeda, ada perbedaan dalam tulisan mereka gitu. Jadi kayak Agus Nur ketika nulis untuk Kompas beda feel-nya dengan ketika nulis untuk Tempo gitu. Terus kayak Pak Triyanto Triwikromo juga saya ngerasa kok ya beda gitu. Feel-nya ketika nulis untuk Kompas dengan untuk Jawa Pos itu beda. Tetap kerasa ada, oh iya ini Jawa Pos gitu kayak gitu. Jadi memang setiap setiap koran ya punya standar estetika mereka masing-masing gitu, punya style mereka masing-masing. Jadi kalau kita ingin dimuat di sana ya kita harus tahu selera mereka yang gimana gitu. Mau tidak mau kalau menurut saya gitu. Nah yang menarik itu ini apa, majalahnya Pak Kurnia Effendi itu.
Majas. Ya, orang Wah, meskipun Majas ya, Majas ya. tapi kabarnya kan ini ya, sekarang udah mau bangkit lagi ya. Kan Iya, kemarin karena pandemi kan berhenti. Nah, benar-benar. itu menarik itunya sistem seleksinya karena mereka tidak mau terbaca seleranya. Jadi mereka ganti-ganti redaktur kan. Nah, itu menarik, itu bagus sih menurut saya. Keren itu. Mereka mencoba untuk membuat terobosan seperti itu. Ya. Ya, gitu Bang Subhan. Oke, jadi minimal mengirim naskah sebulan sekali ya, dan terus saja kirim, ya kirim tulis, tulis kirim, dan tunggu saja kejutannya kan begitu Pak Rizky ya. Dan masing-masing koran kita ya, media-media nasional itu punya karakter yang berbeda-beda. Kompas berbeda, Jawa Pos berbeda, dan tentu penulis bisa membaca kemana arah kebijakan ya, visi misi kan begitu. Nah, ada satu Iya. hal yang menarik, cerpen-cerpen yang baca ini umumnya seputar keluarga ini. Nah, ini misalnya ada cerpen tentang apa ya, pohon di depan rumah itu apa itu, tentang bapak ya. Ada pohon apa itu, lupa saya. Nah, ini memang inspirasinya dari lingkungan terdekat Bang Rizky olah, atau kalau cerpen-cerpen Kompas kan cenderung begitu ya, tentang keluarga sebagian ya. Bagaimana menurut Bang Rizky? Kalau dari cerpen-cerpenku sendiri gitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya tidak meniatkan untuk itu sih, sebenarnya tidak meniatkan cerpen-cerpenku itu bertemakan keluarga terus gitu. Cuma memang ya paling enak ya menuliskan sesuatu yang dekat dengan kita kan. Jadi risetnya kan nggak terlalu berdarah-darah gitu kan, karena bahan-bahannya ada di sekitar gitu. Jadi memang paling enak yang mengolah yang ada di sekitar gitu ya, yang ada, karena yang paling dekat ya keluarga, jadi itulah yang dituliskan gitu. Jadi kalau kalau ditanya kenapa banyak menulis tentang keluarga, ya sebenarnya nggak itu di luar kesadaran juga gitu. Ketika disampaikan oleh orang lain, saya baru sadar, oh iya ya, cerpenku tentang ruang lingkupnya, ruang lingkup keluarga gitu. Karena memang itu yang bisa aku tuliskan gitu. Beberapa yang lain juga yang di luar keluarga temanya juga tema kampus gitu ya. Ya karena aku ngajar juga di kampus gitu. Jadi ya memang keseharian gitu ya. Apa yang ada di keseharian ya di kayak bahan mentahnya itu sudah ada, tinggal dipoles-poles dikit, kasih kecap, ya sudah bisa lah gitu. Ya, benar-benar ya. Dan memang tema-tema berangkat dari diri kita, dari keluarga, itu paling mudah ya, mengembangkan tema di situ daripada melompat keluar lebih jauh yang membutuhkan banyak riset kan begitu Pak Rizky ya. Iya, gitulah kurang lebih. Oke Pak Rizky, ini sedikit tentang era digital ini. Tentu 10 tahun belakangan koran-koran ya, 10-20 tahun belakangan koran-koran kita jaya dengan ruang-ruang mereka ya, untuk penulis, dan penulis pun masih ya dimanjakan di situ, kemudian honor pun luar biasa. Nah, masuk era digital, koran-koran ini mulai bertumbangan Mbak Rizky. Nah, Betul. pertanyaannya bagaimana dengan masa depan cerpen-cerpen koran kita dengan berkurangnya media-media cetak ini. Nah, menurut Bang Rizky bagaimana? Apakah cukup menjanjikan media-media online hari ini, yang tentu sebagian besar sedang mencari arah ya, kalau saya lihat sebagian besar media online kita masih mencari arah mau kemana gitu ya, ku Fadis ya, mau kemana media online kita ini. Oke, karena banyak sekali informasi di media online, termasuk media sosial ya, orang dengan gampang saja men-share, membagikan tulisan di media sosial mereka ya, dan ya tentu sebagian di antara teman-teman penulis ada yang tetap memperhatikan kaidah kepenulisan mereka, tapi sebagian besar ada yang tidak memperhatikan itu ya, tidak memperhatikan kaidah kepenulisan, sehingga nanti tidak bisa kita memilah mana tulisan yang layak untuk dibaca dari indikator ke kaidahnya tadi itu, dan mana yang sekedar hiburan untuk sekilas dibaca saja, kan begitu. Bagaimana menurut Bang Rizky mengenai badai digital ini? Iya, kalau digitalisasi itu kan sesuatu yang tidak terhindarkan ya Bang Subhan. Tapi eh, entah ini
harapan atau entah memang akan terjadi sih. Tapi menurutku koran itu tidak akan sepenuhnya hilang gitu. Karena ya kayak gini, kayak televisi diprediksi orang akan hilang ketika ada internet gitu kan. Tapi sampai sekarang ternyata televisi masih ada gitu. Radio diprediksi orang akan hilang ketika ada MP3 gitu. Tapi sampai sekarang radio masih ada gitu. Begitupun koran gitu. Koran pun diprediksi orang akan hilang karena perpindahan media digital. Tapi kalau menurutku sih ada kemungkinan gitu ya. Tetap ada kemungkinan koran itu akan bertahan gitu. Karena tetap akan uh, ada orang-orang yang butuh untuk membuka fisik korannya gitu ya. Mencium aroma kertas gitu ya. Itu tetap ada gitu. Tapi meskipun ya mungkin tidak sejaya zaman dulu gitu. Tapi untuk yang digital, memang sekarang kita mungkin sepertinya lagi dalam masa transisi gitu. Mau tidak mau ya digitalisasi. Dan sebenarnya sekarang sudah cukup dibandingkan awal-awal 2000 berapa ya? 2016-an atau 2015-an itu kan media digital yang memang fokus di sastra itu sedikit sekali situs gitu. Waktu itu yang saya tahu baru basabasi.co gitu. Sekarang udah banyak kok situs digital apa sastra yang punya sistem seleksi yang bagus gitu ya. Tinggal kitanya aja yang pilih gitu ya. Mau baca yang mana, mau kirim kemana gitu. Sekarang udah banyak media digital yang memuat karya sastra. Tetap punya sistem seleksi, tetap punya editor gitu. Mereka bagus-bagus kalau menurut saya. Tinggal ya mungkin kalau soal honor, nah itu mungkin yang agak berat gitu ya. Karena sampai sekarang sepertinya yang saya tahu sih belum ada media digital yang memberikan honor untuk cerpen itu sebesar Kompas atau sebesar Jawa Pos, itu belum ada gitu. Cuma ya ke depan bisa saja bisa jadi ada gitu yang memberikan honor seperti itu dan melakukan kurasi yang memang sangat ketat gitu dan menjadi apa barometer sastra Indonesia berikutnya, bisa jadi gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Kalau di tahun berapa puluh tahun yang lalu Horizon itu jadi barometer sastra Indonesia, terus kemudian beralih ke Kompas, kita nggak tahu berapa tahun dari sekarang mungkin sudah media digital yang jadi barometer sastra Indonesia, bukan lagi Kompas, bisa jadi gitu. Tapi ya itu kan akan terjadi secara entah mungkin ya terjadi secara alami. Mungkin para penulis sendiri saya pikir juga akan melihat gitu ya tanda-tandanya, oh ini media yang ini bagus gitu, media yang ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Saya pikir penulis-penulis senior seperti Pak Trianto Triwikromo atau Seno Gumilar Aji Dharma juga nanti akan pilih-pilih kan gitu. Kalau Pak Tri kan misalnya pernah ngomong kan, cerpen saya itu cuma saya kirimkan ke 3 media katanya, Kompas, Jawa Pos, Tempo katanya, cuma 3 itu katanya. Tapi kalau misalnya melihat kemajuan zaman, mungkin beliau akan berpikir ulang soal itu, kan kita nggak tahu. Ya, luar biasa. Ya, Bang Rizky membaca atau melihat juga ya dengan majalah digital Ellipsis, kelas nulis daring. Lihat ya, ada saran masukan Bang Rizky? Kalau ketika saya ditanya saran atau masukan itu saya selalu menjawab kurang lebih seperti ini, Bang Subhan. Saya hanya berharap siapapun yang menggagas kegiatan literasi itu bisa konsisten ya, bisa istiqomah gitu, dan bisa berumur panjang gitu. Karena yang paling susah di dunia literasi itu yaitu konsisten. Bukan cuma pelaku, ya bukan cuma pelakunya ya, tapi wadah-wadahnya juga itu untuk konsisten itu kan sangat sulit, untuk konsisten itu sulit, dan itu yang butuh napas panjang, yang butuh regenerasi gitu ya. Jadi ketika ada tanya saran atau apa, saya cuma berharap apapun medianya
yang menggerakkan literasi itu bisa berumur panjang, konsisten melaksanakan apa yang diinginkannya gitu. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk doa dan harapannya, Bang Rizky. Iya, Dan Bang Subhan. ada beberapa tim redaksi Elipsis juga ya, jadi kita ajak bergabung untuk mendengarkan ini juga. Nah, memang kita di tahun ketiga ini, kalau majalah yang tahun kedua ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu media alternatif. Memang masih bayi, butuh banyak masukan-masukan. Oke, Bang Rizky, kita sudah di ujung ngobrolnya ya, 30 menit bincang proses kreatif. Oke. Terima kasih banyak untuk waktu Bang Rizky, mudah-mudahan terus sehat ya, produktif. Terima kasih Bang Subhan. Terus ya. Mana Bang Rizky? Di kampus mana ngajarnya? Ngajarnya di Unsri, Universitas Sriwijaya. Ya. Sriwijaya. Jurusan sastra juga ya, jurusan bahasa Indonesia ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Indonesia. Oke, teman-teman, nanti jangan lupa ya dikunjungi. Tadi ada yang nanya Kak Nova ya. Kak Nova nanya Instagram Bang Rizky. Namanya sama ya, Rizky Turama ya? Rizky Turama, YouTube, Instagram, Facebook, itu semua. Instagram Bang Rizky, Facebooknya juga Rizky Turama. Q-nya dengan Q ya, bukan dengan K. Turama. Nah, YouTube-nya juga ya, Rizky Turama. Jadi silakan teman-teman. Dan tadi ada Bang Bang ya tidak bisa, ya mohon izin tidak bisa saya masukkan karena memang fokus untuk satu orang narasumber, dan insya Allah nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng rame-rame ya. Tapi ini saya kira awal saja. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rizky, sukses terus kasih, dan ditunggu kita inspiratifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang Rizky, izin ya kita live ya. Teman-teman semuanya terima kasih ya. Selamat malam, selamat istirahat.